Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan semangat pagi. Hari ini kita memasuki bab baru tentang sistem reproduksi pada tumbuhan. Ini adalah materi kelas 9. SMP Telkom Purwokerto. Sekolahnya anak keren, kreatif, energik, religius, dan disiplin. Masih bersama saya, Wahyu Pamungkas. Indikator pencapaian kompetensi untuk pertemuan kali ini adalah 1. Menjelaskan reproduksi seksual dan aseksual tumbuhan. 2. Mengidentifikasi alat reproduksi seksual dan aseksual tumbuhan. 3. Menjelaskan proses penyerbukan. 4. Menyebutkan perantara penyerbukan. 5. Menjelaskan proses pembuahan. 6. Menjelaskan proses penyebaran biji. 7. Menganalisis faktor penyebab perkecambahan. 8. Menyebutkan macam teknologi reproduksi. Tahukah kamu bahwa ribuan ikan di laut ditangkap dan ratusan ton sayuran dipanen untuk dikonsumsi? Pernahkah kamu berpikir bahwa apabila sumber daya alam hayati terus-menerus digunakan dapat mengalami kepunahan? Bagaimana agar sumber daya alam berupa hewan dan tumbuhan tidak punah? Hewan dan tumbuhan merupakan sumber daya alam terbarukan yang dapat terus dilestarikan melalui upaya reproduksi atau reproduksi. Reproduksi hewan dan tumbuhan dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu reproduksi seksual dan reproduksi aseksual. Pada video ini kita akan membahas reproduksi pada tumbuhan yang meliputi 1. Reproduksi tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. 2. Reproduksi tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae. 3. Reproduksi tumbuhan paku atau Pteridophyta. 4. Reproduksi tumbuhan lumut atau Bryophyta. Dan yang terakhir, 5. Teknologi reproduksi pada tumbuhan. Tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup adalah tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada dalam bakal buah atau ovarium. Bakal buah adalah bagian putik yang membesar yang tersusun oleh daun buah atau karpel. Bakal buah selanjutnya akan berkembang menjadi buah dan bakal biji berkembang menjadi biji. Tumbuhan biji tertutup sangat penting bagi kehidupan manusia karena tumbuhan inilah yang menyediakan hampir semua bahan makanan yang berasal dari tumbuhan. Tumbuhan Angiospermae mengalami reproduksi secara aseksual dan seksual. Apa yang dimaksud reproduksi secara aseksual dan seksual? Mari kita pelajari lebih lanjut. Reproduksi aseksual alami pada Angiospermae terdiri atas 1. Rizoma adalah modifikasi pada batang tumbuhan berupa ruas dan buku. Pada bagian tersebut dapat menghasilkan tunas dan akar. Contohnya pada jahe, kunyit, lengkuas, dan temulawak. 2. Stolon adalah modifikasi batang yang menjalar. Dari ruas-ruasnya akan tumbuh tunas baru. Contohnya stroberi. 3. Umbi lapis adalah umbi yang memiliki banyak lapisan. Lapisan tersebut sebenarnya adalah lapisan daun yang tebal. Batangnya berupa cakram yang berada di bawah umbi dan memiliki tunas. Contohnya adalah bawang merah. 4. Umbi batang adalah pembengkakan pada batang yang berada di dalam tanah dan berisi cadangan makanan. Umbi ini juga memiliki tunas. Contohnya adalah kentang. 5. Kuncup adventif daun adalah bagian kuncup pada daun yang memiliki tunas. Contohnya cocor bebek. Reproduksi aseksual buatan pada tumbuhan Angiospermae meliputi 1. Mencangkok. 2. Merunduk. 3. Menyambung. 4. Menempel. Dan yang terakhir adalah 5. Stek. Pada reproduksi seksual tanaman Angiospermae, digunakan sel kelamin yaitu sel sperma pada serbuk sari, dan sel telur pada putik. Proses fertilisasi dilakukan oleh tumbuhan untuk menghasilkan biji. Biji dapat tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru. Reproduksi seksual pada tanaman Angiospermae dapat terjadi melalui beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah penyerbukan atau polinasi. Polinasi dapat terjadi dengan bantuan perantara. 1. Angin atau anemogami. 2. Serangga atau entomogami. 3. Burung atau ornitogami. 4. Kelelawar atau chiropterogami. 5. Manusia atau antropogami. Dengan bantuan perantara tersebut maka bunga dapat melakukan penyerbukan. Tahap yang kedua adalah fertilisasi.
Fertilisasi adalah peristiwa peleburan sel kelamin jantan atau serbuk sari dengan sel kelamin betina atau sel telur sehingga terbentuk zigot. Setelah terjadi proses penyerbukan, maka serbuk sari akan menyerap air dan berkecambah membentuk bulu serbuk sari. Bulu serbuk sari tumbuh dan bergerak menuju bakal buah melalui tangkai putik. Inti sel di dalam bulu serbuk sari akan membelah menjadi 3, yaitu 1 inti sel vegetatif dan 2 inti sel generatif. Inti vegetatif di dalam serbuk sari berperan menjadi penuntun gerak tumbuh bulu serbuk sari ke bakal biji. 2 inti sel generatif tersebut akan berkembang menjadi 2 inti sel sperma. 1 inti sel sperma membuahi inti sel telur atau ovum membentuk zigot yang merupakan calon individu baru. Dan 1 inti sel sperma yang lain membuahi inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperma atau cadangan makanan. Pada proses ini terjadi 2 kali pembuahan, yaitu pembuahan pada zigot dan pembuahan pada inti kandung lembaga sekunder. Karena pembuahan terjadi sebanyak 2 kali, maka disebut dengan pembuahan ganda. Tahap yang ketiga adalah penyebaran biji. Setelah mengalami fertilisasi maka bakal biji akan berkembang menjadi biji. Pada Angiospermae biji diselubungi oleh buah yang telah berkembang dari bakal buah. Buah juga dapat membantu dalam penyebaran biji. Penyebaran biji yang jauh dari induk akan meningkatkan peluang biji untuk tumbuh dan berkembang dengan baik menjadi individu baru. Hal ini dikarenakan biji yang tumbuh pada suatu area yang dekat dengan induk, akan berkompetisi dengan induk untuk mendapatkan cahaya, air, dan nutrisi. Proses penyebaran biji dapat terjadi secara alami atau dengan bantuan manusia. Terdapat banyak perantara yang dapat membantu tanaman untuk penyebaran biji, yaitu yang pertama anemofori, yaitu penyebaran biji dengan bantuan angin. Yang kedua hidrokori, yaitu penyebaran biji dengan bantuan air. Yang ketiga zukori, yaitu penyebaran biji dengan bantuan hewan. Dan yang terakhir antropokori, yaitu penyebaran biji dengan bantuan manusia. Tahap yang keempat adalah tahap perkecambahan. Setelah biji menyebar, beberapa biji ada yang mengalami dormansi. Dormansi adalah masa istirahat dari biji. Setelah melewati masa dormansi maka biji akan mulai tumbuh menjadi tumbuhan baru atau disebut dengan masa perkecambahan. Bagaimanakah sifat keturunan yang dihasilkan dari reproduksi secara seksual? Reproduksi seksual dihasilkan dari peleburan inti sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sifat keturunan diperoleh dari gabungan sifat kedua induk. Hal inilah yang menyebabkan sifat keturunan yang dihasilkan dari reproduksi seksual bervariasi. Reproduksi pada tanaman Gymnospermae. Tumbuhan Gymnospermae tidak memiliki bunga, tetapi memiliki alat reproduksi seksual atau generatif yang disebut strobilus atau runjung. Pada strobilus jantan terdapat sporangia atau ruang-ruang spora. Sel-sel di dalam sporangia akan mengalami meiosis dan menghasilkan mikrospora. Mikrospora akan berkembang membentuk serbuk sari. Pada strobilus betina terdapat banyak megasporofil. Setiap megasporofil mengandung 2 bakal biji. Setiap bakal biji mengandung megasporangium. Sel dalam megasporangium akan mengalami meiosis dan menghasilkan megaspora. Inti megaspora akan mengalami mitosis membentuk sel telur. Penyerbukan pada Gymnospermae terjadi jika serbuk sari menempel pada liang bakal biji. Serbuk sari akan tertangkap oleh cairan yang terdapat di lubang bakal biji. Jika cairan menguap maka serbuk sari akan dapat masuk ke bakal biji dan terjadilah pembuahan. Tumbuhan Gymnospermae dapat bereproduksi secara aseksual, misalnya tumbuhan pakis haji dan pinus. Tumbuhan pakis haji dapat bereproduksi dengan menggunakan tunas yang disebut bulbil. Tumbuhan pinus dapat berkembang biak dengan menggunakan tunas akar. Tumbuhan paku atau Pteridophyte mengalami tahap gentofit dan sporofit. Pada tahap gentofit terjadi tahap reproduksi seksual dengan dihasilkannya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang akan melakukan fertilisasi. Tahap selanjutnya adalah sporofit yang dimulai dari zigot yang tumbuh menjadi tanaman yang mampu menghasilkan spora. Tumbuhan lumut atau Bryophyta juga mengalami reproduksi seksual dan aseksual dalam satu kali siklus hidup. Reproduksi seksual dan aseksual terjadi secara bergantian. Reproduksi aseksual terjadi melalui pembentukan spora. Spora dihasilkan dari sporangium dengan sifat haploid. Spora kemudian tumbuh menjadi protonema. Reproduksi seksual terjadi dengan cara penyatuan gamet betina yang dihasilkan arkegonia dengan gamet jantan yang dihasilkan anteridia dalam bentuk sperma.
Sperma bergerak menuju sel telur di arkegonia dengan perantara air. Telur dan sperma melakukan fertilisasi menghasilkan zigot. Zigot membelah secara mitosis membentuk sporogonium. Sporogonium terus berkembang menjadi sporofit yang diploid. Teknologi reproduksi pada tumbuhan. Teknologi reproduksi pada tumbuhan sekarang sudah sangat banyak. Sebagai contoh adalah: pertama ada hidroponik. Hidroponik merupakan cara penanaman tumbuhan dengan menggunakan larutan nutrisi dan mineral dalam air dan tanpa menggunakan tanah. Dua ada vertikultur. Vertikultur adalah teknik budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi secara bertingkat, vertikal, dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah tanaman. Tiga ada kultur jaringan. Kultur jaringan adalah suatu metode perbanyakan tumbuhan dengan cara mengambil suatu bagian dari tanaman, seperti sel atau sekelompok sel, jaringan, atau organ. Bagian tanaman yang telah diambil selanjutnya ditumbuhkan dalam kondisi steril pada medium yang mengandung nutrisi dan zat pengatur tumbuh. Sekian video penjelasan untuk materi kali ini. Apabila kalian merasa video ini bermanfaat, tolong di like, subscribe, dan komen. Terima kasih.